إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertatap muka di dalam sebuah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Taman surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hamba-hambanya yang masih tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jikalau kalian bertemu ataupun berjumpa dengan salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka singgahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hilaqul dzikr. Halaqah atau majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, majlis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang termasuk dalam kategori taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kenikmatan, masih meluangkan, masih meringankan langkah kita sampai kita bertemu sampai saat sekarang ini. Semoga pertemuan kita kali ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kelak akan mempertemukan kita dengan orang-orang saleh dari kalangan nabi dan salafus saleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan yang beliau ajarkan sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita akan melanjutkan kembali
pembacaan kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilmi, yang mana di dalamnya berisikan tentang adab-adab atau tata cara kita bagaimana kita harusnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus belajar adab? Padahal kan adab itu seharusnya bisa kita terapkan, kita bisa praktekkan karena kita mengikuti seseorang. Kan adab itu mudah, Ustaz. Ya, adab itu kan mudah sekali dilakukan. Siapa bilang mudah? Dialah para ulama kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, ibunya Imam Malik rahimahumullah. Ketika beliau menasihati Imam Malik, maka beliau katakan bahwasanya pelajarilah ilmunya, pelajarilah adabnya terlebih dahulu. Ya, pelajari adab dahulu sebelum kalian belajar ilmu. Kenapa bisa demikian? Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik rahimahumullah taala, beliau katakan, fabil adab tunalul ilm. Dengan adab yang dimiliki oleh seseorang, niscaya akan Allah mudahkan ia untuk memahami ilmu. Dengan adab kita, ketika kita belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan memahami ilmu tersebut. Dan bahkan bukan hanya memahami saja, akan tetapi mengamalkannya. Dan ini tujuan utama kita nuntut ilmu. Bukan hanya sebagai penambah maklumat saja. Akan tetapi kita berharap dengan ilmu yang kita tuntut, dengan ilmu yang kita cari adalah amalan. Makanya Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau katakan, laisal ilmu bi kasrati riwayah. Bukanlah sebuah ilmu dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didapat dari banyaknya bermajelis. Ya, bukan hanya dipentingkan, bukan hanya difokuskan kepada banyaknya menghadiri majelis ilmu. Ya. Akan tetapi innamal ilmu wal khasyah. Akan tetapi ilmu yang sejati, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mendatangkan amal ibadah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diminta dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya. Urgensi mengapa kita harus belajar adab terus-menerus. Ya, karena ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan terus-menerus. Ya, apa yang kita lakukan setiap harinya, 24 jam. Ini membutuhkan adab. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada orang lain, orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Ini harus dipahami, harus dimengerti. Terutama di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam majelis ilmu. Adab bagaimana kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ilmu kita akan bermanfaat, akan kita rasakan di dunia ini maupun nanti di akhirat kalau seandainya tata caranya saja, adab-adabnya saja masih bermasalah. Inilah pentingnya mengapa kita harus belajar adab. Ya, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan yang lalu kalau nggak salah, kalau tidak salah kita sudah sampai di sebahagian paragraf dari bab yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu al-hasadu fi talabil ilmi. Al-hasadu fi talabil ilmi. Sifat hasad yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Ini salah satu adab, salah satu akhlak yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Walaupun dikatakan oleh para ulama, hasad ini bagaimanapun kondisi orangnya pasti akan ada sifat hasad tersebut pada diri seseorang. Baik orang yang mulia sekalipun maupun orang yang tercela memiliki sesuatu dari sifat hasad ini. Namun nanti kita akan sebutkan apa perbedaan orang yang mulia memiliki sifat hasad, kemudian orang yang tercela, kemudian dia memiliki sifat hasad.
apa yang akan dia rasakan? Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, "Hadhil qadiyatu hiya fil haqiqati afatun min afatil ilmi." Sejatinya hasad ini adalah salah satu bentuk penyakit dari penyakit-penyakitnya orang yang berilmu. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu memiliki penyakit. Dan salah satu penyakitnya ini hasad. Ya. Hasad yang dimiliki oleh seseorang. Bal in syi'ta faqul, maka kalau seandainya kita memiliki hasad, seorang penuntut ilmu memiliki hasad, bisa jadi innaha tamhaqu barakatal ilmi. Bisa jadi hasad inilah yang akan menjadi penyebab hilangnya keberkahan ilmu. Ya. Karena sifat hasad, penyakit hasad ini akan menghilangkan keberkahan ilmu yang mana itu yang harus kita cari. Keberkahan dari ilmu, keberkahan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ingat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan rezeki yang terbesar. Ya, ilmu merupakan rezeki yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Lihat, kalau seandainya rezeki itu hanya dinilai dari harta benda yang kita miliki, maka harta benda yang kita miliki ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan membingungkan kita. Kenapa kita katakan membingungkan? Iya, kita susah payah mencarinya, kemudian setelah kita punya, kita juga susah payah untuk menjaganya. Takut dicuri. Berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dialah yang akan menjadikan seseorang itu hidup nyaman, tentram, akan tenang kehidupannya. Ketika dia beribadah, dia harus tahu, dia tahu bagaimana dia harusnya beribadah kepada Allah. Inilah ilmu. Dan ini adalah rezeki yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada seorang hamba. Makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, baik, tenang dia hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan agamanya. Adalah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit. Yang mana penyakit ini akan menghilangkan keberkahan ilmu. Yang mana harusnya kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari ilmu yang kita ketahui. Masyaallah ikhwah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh kemudian mengatakan, "Walaqad ajada salafu wa ashabu wa atalul kalam 'alaiha." Bahkan para ulama terdahulu mereka panjang lebar membahas pembahasan ini, penyakit ini, penyakit hasad ini. Karena tidak sedikit dari kalangan penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu terjangkiti virus ini, penyakit ini. Dia lihat mungkin orangnya sama-sama dahulu, yang satu lebih sukses di dalam keilmuannya, yang satu biasa-biasa saja. Biasanya ini timbul kecemburuan, timbul kehirian. Ya. Itu dikarenakan apa? Nanti kita sebutkan sebabnya kenapa. Masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salaf terdahulu panjang lebar membahas pembahasan ini. Ya. Wa hadhil qadiyatu idza tamakkanat min talibil ilmi, jikalau penyakit hasad ini sudah tumbuh mengakar keras di dalam hati seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tufsidu alaihi akhiratahu, niscaya penyakit inilah yang akan menjadi penyebab rusaknya balasan nanti di akhirat. Padahal kita tahu balasan seorang di dalam menuntut ilmu Allah itu besar. Besar atau tidak? Besar. Apa dia? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang berjalan di muka bumi Allah ini dalam rangka untuk mencari ilmu Allah, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia untuk menjalani jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini balasannya. Dan penyakit hasad ini yang akan merusak balasan itu. Masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya ketika kita mendapatkan pekerjaan, yang mana pekerjaan ini nantinya akan menghasilkan gaji yang cukup besar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pasti kita sangat berusaha untuk menjaga agar tidak melanggar larangan-larangan ini. Akan menjaga syarat-syarat ini. Supaya apa? Supaya hasilnya mendapatkan yang sempurna. Gaji yang cukup besar misalnya. Begitu juga kita seharusnya nih kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu Allah. Ya. Tujuan kita, balasan kita jelas, besar, sangat besar. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada yang akan menghilangkan, yang akan merusak ganjaran nanti di akhirat, tentu saja kita akan berhati-hati. Tentu saja kita akan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak balasan di akhirat. Dan Syekh di sini mengatakan bahwasanya hasad ini adalah salah satu penyebab ganjaran di akhirat itu rusak dikarenakan sebab hasad ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa kullama kana mutawaghilan fiha kana ad-dararul 'aidu 'alaihi a'zamu akbar. Dan ketika seseorang semakin larut di dalam sifat hasad yang dimilikinya, maka dampak buruk yang akan kembali kepada dirinya itu cukup besar. Cukup signifikan, cukup sangat nampak. Cukup sangat jelas dampak negatif yang dirasakan oleh orang yang hasad. Kenapa? Karena kalau seandainya dia mengikuti apa yang dia hasati tadi. Jadi kalau seandainya kita merasa diri kita merasa hasad terhadap seseorang, ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikuti apa yang kita rasakan ya dari hasad tersebut, maka dampak buruknya akan kita rasakan sendiri, bukan orang yang kita hasati. Ya, ketika si fulan A hasad dengan si fulan B, ketika si fulan A ini mengikuti apa yang dia hasati ini, ya, semakin besar dia tunduk terhadap hasadnya tadi ini, maka dampak negatifnya bukan kembali kepada si B, akan tetapi dirasakan kepada diri sendiri, diri A-nya tadi. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad ini akan mendatangkan dampak negatif sama kita sendiri. Kita merugi sendiri. Ya, kalau seandainya kita menuruti hawa nafsu dari hasad ini tadi. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tanaffasu ala talibil ilmi talabahu lil ilmi. Bahkan kata Syekh di sini, seseorang penuntut ilmu ketika dia sudah terjangkiti sifat hasad ini, maka hasad inilah yang akan menghalangi dia, yang akan menghambat dia di dalam usahanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup besar dampaknya Bapak Ibu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dampaknya kembali kepada diri sendiri. Salah satunya kata Syekh, sifat hasad ini yang akan menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang belajar bahkan di kalangan penuntut ilmu sendiri. Itu sudah bisa menilai-nilai, sudah bisa menilai, oh ingat si fulan ini dan itu, ini dan itu. Ingat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ada salah satu yang kita hasad dengan dia. Walaupun kita katakan kita enggak hasad, tapi ini merupakan salah satu ciri, salah satu bukti. Kita terus-menerus mencari kesalahan orang tersebut.
ingin mengumbar kesalahannya, cari dampak buruknya, cari sisi negatifnya pada diri seseorang, maka ketahuilah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, kita sudah terjangkiti perasaan hasad. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang berikutnya kata Syekh di sini, wa ta'aqqara 'alaihi hifdhahu wa hudurahu wa isti'abahu lima yasma'u minal 'ilmi. Dampak buruknya yang berikutnya bagi orang yang terjangkiti sifat hasad di dalam hatinya, yaitu akan mengeruhkan hafalannya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia dengar dari gurunya, ilmu yang diajarkan oleh gurunya, itu tidak akan murni dia dapatkan. Kenapa? Karena perasaan hati itu tadi sudah terjangkiti hasad. Inilah yang akan mengeruhkan niat tadi. Makanya Syekh di sini menyebutkan di dalam muqaddimahnya ini, pembukanya ini, bahwasanya kita harus perhatian terhadap hal ini. Jangan kita sepelekan. Ketika kita tahu bahwasanya kita ada perasaan sesuatu hal yang tidak kita suka dari teman kita, maka coba tabayun kepada dirinya. Cari asbabnya. Cari atau alasan kawan kita tersebut. Jadi tidak mudah mengumbar aib-aib seseorang. Apalagi kalau seandainya aib itu kita keluarkan dikarenakan kita hasad iri dengan dirinya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh terhadap hafalan. Karena hasad ini merupakan dosa. Ya. Dosa yang mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan orang yang hasad ketika dia melakukan hasad tersebut. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus berlindung dari sifat-sifat buruk yang seperti ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, ingat ketika kita masih memiliki perasaan hasad tersebut. Kata Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau katakan, iyyakum wal hasad. Bagi kalian, jauhilah oleh kalian itu yang namanya hasad. Iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Karena hasad ini, dia akan memakan kebaikan-kebaikan kalian. Menggerogoti kebaikan-kebaikan kita, pahala yang sudah capek kita cari. Sudah letih kita mengerjakan ibadah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan. Namun kebaikan tersebut akan habis, akan binasa, akan hilang. Manakala hasad itu masih menjangkiti kita. Kama ta'kulun naru al-khatabah. Seperti api yang membakar kayu bakar. Akan marak dia. Cepat habis. Inilah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa ada penyakit hasad tersebut sama diri kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah. Karena yang tahu kita hasad atau tidak Allah Subhanahu wa taala dan kita. Hanya kita yang tahu. Sedangkan orang lain, bahkan orang yang kita hasadi sendiri pun tidak tahu bahwasanya dia hasad, kita hasad sama dirinya. Maka dari itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati ini berada di antara jari jemari Rahman. Jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan hati kita. Terkadang mungkin hati kita ini benar, mungkin terkadang bisa jadi terbalik lagi. Maka ketika hati kita terbalik kepada keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dari keburukan hati,
keburukan penyakit hati ini. Masyarul kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadhil qadiyatu la yaslam minhu mujtama'un. Penyakit ini tidak ada yang selamat manusia kebanyakan. Kebanyakan manusia tidak selamat dari penyakit ini, penyakit hasad ini. Lakinna yakhtalifun nasu fiha mustaqillun mustakthir. Akan tetapi berbeda-beda. Ada hasadnya yang kecil, ada hasadnya yang besar. Kalau hasad yang kecil itu biasanya adalah orang-orang yang masih bisa mengontrol dirinya, bisa menundukkan sifat hasadnya tersebut. Ya, inilah tadi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan. Sedangkan penyakit hasad yang besar ini biasanya dikarenakan apa? Menurutkan hawa nafsu. Apa yang dibisikkan oleh syaitan. Sehingga semakin besarlah rasa hasad yang dimiliki terhadap seseorang. Makanya dia berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Memang semuanya memiliki rasa hasad. Akan tetapi dia ada yang kecil, ada yang besar. Falabudda ayyutala al-kalam anha li khuturatiha. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim, sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu ataupun seorang pengajar memperpanjang pembahasan tentang ini. Kenapa? Karena saking khuturah, sangat berbahaya. Dampak negatifnya besar. Fal hasadu fi talabil ilmi khasatan bainal aqran yufsidu ala talibil ilmi tariqahu fit talab. Karena hasad ini, di tengah-tengah ketika hasad ini terjadi, ya hasad ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Pedagang, ya, di mungkin lingkungan pekerjaan, di kantor misalnya, itu pasti ada iri, dengki, hasad. Jadi kalau seandainya hasad ini, kata Syekh di sini, kalau seandainya hasad ini terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu, kawan si fulan A, dia hasad dengan kawan B. Yang padahal ini gurunya sama, majelisnya sama yang dia datangi. Apa dampaknya kata Syekh di sini? Yufsidu ala talibil ilmi tariqahu fit talab. Niscaya hal ini akan merusak jalannya untuk menuntut ilmu Allah SWT. Yang tadinya caranya benar, akhirnya dikarenakan dia hasadnya besar, dia tertipu, dia tergoda dengan hawa nafsunya, sehingga mengikuti apa yang dia hasati. Niscaya dia inilah yang akan merusak jalan seseorang di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit menghafal, sulit mengingat apa yang disampaikan guru. Ya, mungkin ada orang yang mudah mengingat. Oh, itu Ustadz Fulan mengatakan ini dan itu. Tapi orang yang sama-sama datang, ya, mungkin dia cepat lupanya. Ya, ini bisa jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam dada kita. Bisa jadi penyakit hati ini masih bertengger, masih bersemayam di dalam dada kita, sehingga apa? Mudah lupa. Ya, ingatan saja mudah lupa, apalagi mau mengamalkannya. Bagaimana dia mau mengamalkan kalau seandainya ilmu pun lupa? Masyarul kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh hafizahullah taala katakan, walil hasadi asbabun. Hasad itu memiliki sebab. Hasad itu ada sebab-sebabnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Sayyidul Khatir. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala katakan, ta'ammaltu tahasuda bainal ulama'i. Aku melihat sifat atau sifat hasad, saling hasad di antara penuntut ilmu Allah. Aku melihat sifat hasad yang dimiliki oleh para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu man sya'ahu minhu fid dunya.
Aku melihat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sumbernya satu. Sebabnya satu. Hasad itu, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu muncul di dalam hati seorang penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena satu sebab. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa dia? Hubbud dunya. Kecintaannya terhadap dunia. Pasti ada sesuatu hal dari kenikmatan dunia yang ia inginkan. Ya. Karena kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang hasad ini adalah orang yang sepantaran, orang yang setara. Contoh misalnya karyawan sama karyawan. Gak ada karyawan hasad sama bos, nggak ada. Jarang kalaupun ada. Ya, biasanya itu yang sepantaran. Kenapa? Karena tujuannya sama. Mendapatkan gaji yang sama contohnya. Ya kita kan tujuan kita sama, surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mau kita hasati kaum muslimin? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah tujuan yang paling istimewa. Lalu kenapa kita hasad? Bukan malah tolong menolong. Kemudian apa nasihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Fa inna ulama'il akhirah. Adapun para penuntut ilmu agama yang menginginkan akhirat. Nih. Penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan akhirat, yatawaduna wa la yatahasadun. Mereka itu saling tolong menolong. Mereka itu saling mengingatkan. Mereka itu saling berkasih sayang. Inilah salah satu ciri penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan akhirat. Bukan menginginkan kenikmatan dunia. Kalau seandainya kita masih ada di dalam menuntut ilmu kita ini, salah satu kenikmatan dari kenikmatan dunia, hasad itu akan mudah ada di dalam dada. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau seandainya orientasi kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita di dalam menuntut ilmu Allah adalah kenikmatan dunia, hasad itu mudah sekali tumbuh. Sedangkan kalau seandainya tujuan kita satu tujuan mulia tadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, niscaya seorang penuntut ilmu akan saling tolong menolong kepada penuntut ilmu yang lainnya. Saling berkasih sayang. Saling membantu. Saling mengingatkan kalau seandainya ada yang salah. Bukan malah menjatuhkan. Ketika ada kawan jatuh, makin dijatuhkan, makin diperosokkan. Sudah jatuh, ditimpakan tangga lagi sama kawannya. Makin habis dia. Adapun seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika tahu kawan itu jatuh, maka dia bantu. Dia angkat. Dia berdirikan kawannya tersebut untuk jalan bersama-sama kembali. Kita tahu ada kawan kita yang tadinya Masya Allah semangat menuntut ilmu, kita sama. Bahkan kita semangat melihat semangat dia contohnya. Namun saat sekarang ini kita nggak nampak lagi dia. Maka kalau seandainya tujuan kita adalah negeri akhirat, kita sama-sama ayo kita rangkul. Kita gandeng tangan, ayo kita sama-sama lagi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat sekali hidup seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi jangan hanya pentingkan diri sendiri, biarkan sajalah. Orang dia kan nanti dia akan bertanggung jawab sendiri. Iya, memang benar. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya. Namun alangkah nikmatnya kalau seandainya kita yang akan menjadi penyebab dia untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang terhadap sebuah perbuatan baik, niscaya dia akan mendapatkan pahala sesuai orang yang mengamalkan. Ya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini nikmatnya kalau seandainya kita belajar, tujuan kita akhirat. Tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat ala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang yang menuntut ilmunya karena negeri akhirat, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yatawaddun. Kata Imam Ibnul Qayyim. Saling mengasihi, saling perhatian, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Masih ada yang seperti itu kan Pak ya? Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya, Bang. Ya, karena kalau seandainya hasad itu sudah besar di dalam dada, ini perasaan seperti ini nggak akan jauh nih, Pak.
Kalau seandainya hasad kita sudah kita ikuti, niscaya untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, untuk saling menolong, ini kayaknya jauh sulit untuk kita praktekkan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita melihat ada kawan kita yang mungkin kita di luar ngaji, sedangkan dia mungkin baru beberapa tahun saja, akan tetapi dia kayaknya dia terlihat lebih faham terhadap kita. Maka biasa timbul perasaan hasad seperti itu. Tapi kalau seandainya orientasi kita adalah negeri akhirat, niscaya kita akan mudah untuk saling mengingatkan, untuk saling introspeksi, ya, untuk bahu-membahu, untuk menjalani kehidupan dunia ini berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Masyarul kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalil yaitu seorang penuntut ilmu Allah itu kalau seandainya dia menuntut ilmu agamanya karena negeri akhirat, karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ya, itu niscaya mereka akan saling tolong menolong, bahu membahu, ya, tidak tidak pamrih, ya, tidak mengharapkan kenikmatan dunia. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Allah Subhanahu wa taala katakan wala yajiduna fi sudurihim, dan mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena negeri akhirat, wala yajiduna fi sudurihim, kalian tidak akan mendapati di hati-hati mereka, di perbuatan mereka, di sikap mereka, hajatan mimma utu, ada kebutuhan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi enggak memikirkan apa balasannya dari negeri dunia ini. Tapi yang mereka pikirkan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sifat atau adab yang harus kita perhatikan. Sifat hasad harus dibuang jauh-jauh, dan sifat tolong menolong, saling mengasihi antara para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus dimiliki, harus dibangun. Ini masyarul kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa fil waqti nafsuhu huwa da'un lahu da'. Ketahuilah bahwasanya hasad ini suatu waktu dia ini merupakan sebuah penyakit yang mana ada obatnya. Jadi ingat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini adalah penyakit. Yang mana penyakit ini ada obatnya. Kalau seandainya seorang tahu bahwasanya dirinya sakit, maka tentu saja dia harus cari obat. Ya? Dia harus berobat. Supaya apa? Agar terlepas dirinya dari penyakit tersebut. Begitu juga seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasa dirinya sudah terjangkiti perasaan hasad, sifat hasad ini, maka dia harus tahu, dia harus cari obatnya itu apa. Jangan dia biarkan. Sama seperti penyakit, kalau seandainya penyakit itu kita biarkan saja, tidak kita minum obat, kita tidak ada ikhtiar ya mencari obat, ya, niscaya ini akan semakin merajalela penyakit tersebut. Begitu juga ini penyakit hasad ini. Niscaya dia akan menggerogoti hati tadi. Ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa'lam anna hadzal amra idza kana li nafsika hadzun minhu fahidharan an tahmilahu aw an tatahawan bihi. Maka ketahuilah ketika kalian para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah merasa ada penyakit hati tersebut, penyakit hasad tersebut sudah menjangkiti kita, fahidharun antahmilahu, maka hati-hati, jangan kalian sepelekan. Wa aut antatahawan bihi, dan jangan pula bermudah-mudahan dengan penyakit ini. Li'annahu kazzar'i yanmu kullama suqiya, karena penyakit ini ibarat sebuah tanaman, kata Syekh di sana. Sebuah tanaman
Yang mana tanaman ini kalau seandainya dia disirami terus-menerus akan tumbuh berkembang. Gitu juga hasad. Kalau seandainya dia hasad ini diikuti terus-menerus, mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, niscaya akan membesar. Yang tadinya kecil akan membesar. Kenapa? Karena terus diikuti perasaan tersebut. Jadi kalau seandainya ada perasaan gak enak sama kawan kita, coba cari tabayun, cari kebenarannya. Ya. Ngomong empat mata, ya, berdua. Kemukakan kesalahannya. Jangan kemukakan kesalahan seseorang itu di depan halayak. Ya. Walaupun kita anggap kesalahan tersebut, aib tersebut adalah aib yang kecil. Bisa jadi aib yang kecil kita pandang, namun besar di mata orang lain. Sehingga dia dihinakan, dia dikucilkan dikarenakan apa yang kita ucapkan tadi. Inilah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada perasaan sesuatu yang tidak kita sukai, maka tanyakan kepada kawan kita tersebut. Inilah ciri seseorang penuntut ilmu yang menginginkan negeri akhirat. Ya tawaddu, kata Imam Ibnul Qayyim. Saling tolong-menolong, saling menasihati, saling menginginkan kebenaran, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin mencari siapa yang paling pasti. Ya. Akan tetapi ingat, kita cari adalah kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masyarul kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh mengatakan wa yazdadu amruhu kullama ghafila anhu sahibuhu wa lam yahawil jahidan ayyabtarahu aw yaqta'hu al-batta an nafsihi. Niscaya hal ini, ya, sifat hasad yang dimiliki seseorang akan membesar manakala seseorang itu ghafil, terlena, lalai untuk tidak mencari obatnya. Ya, jadi ini penyakit ini harus cari obat. Ya. Masyarul kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian kita akan kita tutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ingat, beliau katakan, ini merupakan sebuah renungan bagi kita bersama. Ya, beliau katakan walihadzi yuqalu ma khala jasadun min hasadin. Imam Ibnul Qayyim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau katakan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang hidup di dunia ini yang terlepas dari yang namanya hasad. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala katakan tidak ada jasad di muka bumi ini, manusia, tidak ada yang terlepas dari yang namanya hasad. Walakinnal karim, ya, ini nasihat beliau, akan tetapi orang yang mulia, niscaya dia akan bisa menundukkan hawa nafsunya untuk mengontrol hasadnya tersebut. Ketika timbul hasad, dia cari kebenaran. Ini seperti yang kita katakan tadi. Ya tawadun, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, cari kebenaran, cari tahu, cari tolong-menolong. Seorang yang mulia, dia akan mudah untuk menundukkan hawa nafsunya agar hasad tersebut bisa mengecil. Kemudian beliau katakan wallaimu yubdihi. Akan tetapi orang yang tercela, buruk akhlaknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, niscaya dia akan menampakkan apa yang dia hasati tersebut. Inilah kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi orang yang terpuji, yang bisa menutupi hasad kita, bisa menundukkan hasad yang kita miliki, atau kita mau menjadi orang yang tercela, mengikuti hawa nafsu sehingga kita menampakkan hasad tersebut kepada orang yang kita hasadi. Hendaknya kita berpikir, hendaknya kita kembali introspeksi diri. Hasad itu ada pada diri kita. Yakini bahwasanya hasad itu ada pada diri kita. Tinggal kita mau menjadi golongan orang yang mana. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita mau menjadi orang yang baikkah, yang muliakah di sisi Allah Subhanahu wa taala?
ataupun kita mau menjadi orang yang tercela karena kita mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti hasad yang kita miliki. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan menyebutkan tanda-tanda orang yang hasad. Insyaallah taala. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.